Bisa lebih cepat lagi nggak, Bu? Iya, Mbak. Tolong lebih cepat ya. Sabar ya. Mana Mas Harun? Harun. Harun udah pergi. Mana Mas Harun? Pergilah dengan tenang, Harun. Semoga Allah melapangkan kuburmu dan menerangi kuburmu. Ku janji, ku akan penuhi amanahmu. Ku akan jaga istri dan juga anakmu sesuai kemampuanmu. Ku janji. Ini harus hati-hati loh, Bu. Nggak boleh terlalu capek. Dan jangan digunakan kerja yang terlalu berat. Kandungannya bermasalah, Dok. Loh, istrinya kok belum cerita, Pak? Kan saya bilang kalau kandungannya itu bermasalah. Nggak boleh melakukan aktivitas yang terlalu berat. Dan nggak boleh terlalu capek. Iya, Dok. Saya minta maaf, saya baru tahu. Gimana toh, Pak? Masa sama istri sendiri sampai nggak tahu? Seharusnya hal yang sepenting ini Bapak harus tahu. Maaf dok, dia bukan suami saya. Loh, terus? Suami saya sudah meninggal 1 bulan yang lalu. Mas Rian ini Saya dia... kerabatnya, Dok. Ya, saya mengerti. Nah, apalagi Bu Rahmaka sendirian. Jadi harus lebih berhati-hati dan memperhatikan kesehatan. Iya dok, insya Allah. Jadi sejak bulan kemarin, dokter udah ngasih tahu ke kamu kalau kandungan kamu bermasalah. Bukan masalah sih sebenarnya. Nggak ada apa-apa. Kalau buat orang hamil itu kan biasa ya. Kan? Baru aja selesai dinasehatin sama dokter, udah anggap sepele masalah. Bukan nyepelein mas, tapi nggak usah terlalu dicemasin deh. Soalnya emang biasanya orang hamil tuh kalau makin sering ke dokter, makin ada aja larangannya. Nggak boleh ini, nggak boleh itu ya. Kamu kenapa sih, Rah? Kamu sungkan ya kalau aku ngurusin kamu? Aku udah terlalu banyak ngerepotin Mas Rian. Aku nggak enak. Enggak, Rah. Sama sekali nggak ngerepotin.
berapa kali aku harus bilang sama kamu? Kamu itu sekarang tanggung jawab aku. Kalau memang ada apa-apa, kamu harus bilang ke aku. Mas Rian itu ada tanggung jawab lain yang lebih penting. Bukan ngurusin aku. Wulan maksud kamu? Wulan sehat-sehat aja, Rahma. Gak ada masalah apa-apa sama dia. Lagian aku juga gak akan mengalihkan tanggung jawab aku ke dia. Tapi kamu, aku udah janji sama Harun untuk ngurusin kamu sampai kamu melahirkan anak kamu. Aku harus mastiin semuanya baik-baik aja, semuanya sehat-sehat aja. Ya memang harus aku akui. Saat ini aku hanya bisa bergantung sama Mas Rian. Keadaan yang memaksa aku seperti ini. Dan aku gak punya pilihan lain. Aku pulang duluan ya, Mas. Aku sendiri aja deh. Biar Mas Rian bisa langsung pulang, jadi gak usah. Enggak. Aku yang antar kamu pulang. Maksud aku biar Mas Rian tuh bisa langsung pulang, jadi gak kesorean sampai rumah. Ya lagian ngapain aku buru-buru pulang ke rumah? Enggak, aku nggak mau. Aku antar kamu dulu. Aku juga nggak percaya kalau kamu pulang naik taksi. Kalau kamu pulang naik angkot, terus besekan. Alasannya hemat uang. Jadi aku antar kamu pulang ya. Ayo. Aku berutang nyawa sama Harun, Rahma. Karena itu, aku nggak akan ngebiarin sesuatu terjadi sama kamu dan juga bayi kamu. Hanya dengan itu, aku bisa ngebalas utang aku. Halo, assalamualaikum sayang. Kamu di mana sekarang? Aku udah di restoran. Kamu di mana? Ini aku masih di jalan, Abu. Jadi dong, jadi sayang. Ini aku masih di jalan. Aku habis nganterin Rama periksa ke dokter. Halo? Halo? Halo sayang? Sayang? Iya, aku dengar kok. Selama nggak? Ya nggak lama-lama banget lah. Ini kan udah selesai. Paling sekarang aku nganterin Rama pulang dulu ke rumahnya. Habis itu aku kesana ya. Ya udah jangan lama-lama ya, cepetan kesini. Kurang lebih setengah jam lah sayang. Kayak gini aja, kamu pesan aja dulu makanannya. Terus kalian ya, makanan aku udah pesenin. Oke? Ya udah. Ya, dadah. Kamu lihat kan? Semuanya baik-baik aja. Masa iya, Wulan gak ngerti keadaan kamu. Pokoknya mulai sekarang, aku nggak mau dengar lagi kalimat ngerasa nggak enak dari kamu. Oke? Mas Rian, makasih banyak ya. Iya, sama-sama. Oh ya, maaf ya, aku nggak bisa mampir. Soalnya nggak enak sama Wulan kelamaan nunggu. Oh iya, aku ngerti banget. Mendingan langsung samperin Wulan. Ya. Udah, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hati-hati turun ya, pelan-pelan. Rama, Baru sampai ya, Pak? pakai nanya lagi lu. Udah bulukan gue nungguin lu di sini. Saya tadi siang soalnya habis cari kerja, Pak. Udah deh, lu gak usah banyak alasan. Kan lu janji sama gue malam ini lu mau bayar, hah? Dengerin, Ra. Gue udah capek tau gak? Nagih sama lu susah, nagih sama lu susah. Ribut mulu. Kapan lu mau bayar? Tuh barang-barang lu tuh, dikukuarin. Loh, Pak, ini Pak, maaf ini apa ya? Gue gak ada urusan sama lu ya. udah deh, Mas. Mas Rian mendingan sekarang pulang aja ya. Kasian deh Wulan. Urusan ini biar aku aja yang ngurusin. Lagian aku udah dapat kok pinjamannya. Pinjam sama siapa? Temen. Ini Pak. Ini sekarang juga
Ini saya bayar nih untuk... Ya udah, ini buat bayar utang lo yang kemarin ya, yang belum lunas. Malam ini juga lo keluar dari rumah gua. Tapi Pak, Kan gue udah bilang sama lo, kalau lo nggak kuat bayar, lo cari tuh kontrakan yang lebih kecil. Lagian di rumah udah banyak yang mau kok. Malam ini juga lo harus bawa barang lo. Kanan di rumah udah ada yang DP-in. Besok harus masuk. Assalamualaikum. Salam. Bawa seperlunya aja, Rah. Malam ini kamu pulang ke rumahku ya. Besok aku suruh orang untuk angkut. Lagian, kamu kenapa sih nggak bilang sama aku dari kemarin? bukan gitu Mas. Kalau cari pinjaman sih udah dari kemarin-kemarin juga aku cari. Cuman baru dapat tadi. Terus sama sekali kamu nggak ngasih tahu ke aku. Iya, Ya udahlah Mas. Aku kan cuman ngerasa Mas Rian tuh udah terlalu banyak banget nolongin aku. Sementara aku ngerepotin terus. Dan kayaknya... Aduh Mas, beneran deh, aku tuh bukan maksudnya mau mengecilkan atau mengabaikan Mas Rian. Bukan, cuman... Apa pantas ya? Aku sendiri juga bingung gitu. Masa setiap ada masalah, sedikit-sedikit aku cerita sama Mas Rian. Aku ngomong sama Mas Rian, kayaknya nggak pantas. Aku kan... bukan tanggung jawab aku itu. Ayo dong, Rah. Please, kamu dengerin aku. Sampai bayi kamu lahir, Rah. Abis itu kamu bisa kerja lagi. Kamu itu sekarang tanggung jawab aku. Kamu harus ingat itu. Itu janji aku sama Harun. Sebentar ya, Ra. Iya, lo sayang. Mas, kamu di mana sih? Aku udah sejam lebih loh nungguin di sini. Katanya tadi bentar lagi nyampe. Sayang, aku kayaknya nggak bisa kesana deh. Iya sayang, aku ngerti. Aku minta maaf ya. Mas, aku udah mesen makanan banyak banget loh buat kita berdua. Masa aku harus ngabisin sendiri? Gimana ya? Ayo udah gini aja deh. Kamu bungkus aja. Kita makannya di rumah. Oke? Jadi batal. Ya udah, assalamualaikum. Aduh, diputus. Baru mau jelasin. Yaudah, Rama yuk. Kita pulang sekarang. Barang ini aja aku bawain. Terakhir. Oke. Yuk. Apa, Mas? Kamu mau dia tinggal di sini? Iya, Wulan. Cuman sementara. Sampai Rahma dapat kontrakan baru. Ya sekarang gini. Rahma malam ini diusir dari kontrakannya. Dan yang punya kontrakan sama sekali nggak punya toleransi. Masa kamu tega ngeliat dia lontar-lantung di jalanan lagi hamil lagi? Iya aku ngerti, tapi kan kamu bisa ngomong dulu sama aku, Mas. Masa kamu langsung ambil keputusan gitu aja? Ya kan kamu yang nutup teleponnya, Wulan. Aku udah coba hubungin kamu terus tapi nggak bisa. Sekarang kamu bilang aku nggak ngajak kamu bicara dulu, gimana sih? Kamu mau ngomongin masalah ini di telepon? Terus dari kemarin kamu kemana aja, Mas? Wulan, kamu ngerti nggak sih keadaannya gimana? Aku juga baru tahu kalau Rahma tuh diusir malam ini. Iya. Rencana yang tersusun sangat matang. Kamu bilang? Iya. Maksud kamu apa? Kamu mau dia tinggal di sini kan? Jadi kamu atur gimana caranya supaya dia ada di sini dan aku nggak bisa nolak. Aku bilang jaga bicara kamu ya. Kamu udah berani mentak aku. Oke, aku minta maaf, Tapi tolong kamu kecilkan suara
Gak enak kalau kedengeran sama Rahma. Tolong. Gak enak kalau kedengeran sama Rahma. Emangnya kalau dia denger kenapa, Mas? Mas! Yang istri kamu tuh aku, Mas, bukan dia. Harusnya dia yang jaga perasaan aku, bukannya aku. Terus jangan-jangan kamu emang benar-benar mau dia tinggal di sini? Sebagai istri, ya? Bulan, buka pintunya Bulan. Bulan, buka pintunya Bulan. Aku minta maaf. Aku minta maaf. Aku tadi nggak sengaja sih. Aku nggak sengaja tadi. Aku nggak bermaksud menampar kamu. Sayang, buka pintunya sayang. Oh, buka pintunya sayang. Buka pintu sayang. Aku sama sekali tidak ada hubungannya sama Rahma, Bulan. Sama sekali gak ada. Aku cuma tanya sama Harun. Aku pengen kamu ngerti. Aku yang bodoh. Aku yang bodoh. Aku yang bodoh. Hari ini tuh hari ulang tahun pernikahan lo sama suami lo. Tapi suami lo nggak ngucapin apa-apa sama lo. Dan lo malah digampar. Kenapa sih lo nggak bales? Suami macam apa coba kayak gitu? Ya, lo tau sendiri. Gue tuh kayaknya udah gak dianggap deh. Lagian ya. Terus? Ya gitu. Gue udah 2 jam nungguin dia. Terus tiba-tiba dengan entengnya dia bilang dia gak bisa nyamperin gue. Siapa yang gak kesel? Ya protes dong. Jangan diem aja. Kalau lo kayak gini terus, ujung-ujungnya lo yang pusing sendiri. Udah. Tapi lagi-lagi jawabannya. Wulan, kita tuh lagi nolongin orang. Rahma tuh lagi hamil. Rahma tuh janda. Masa orang lagi butuh pertolongan kita gak mau nolongin? Nolongin sih nolongin. Tapi nggak gitu juga kali. Wulan, mendingan sekarang lo tegur suami lo. Bilang sama dia, gak usah baik-baik dia sama si Rahma. Lama-lama dia ngeluncak. Untuk kayak nggak tahu aja deh. Mas Rian itu kalau udah berurusan sama Rahma udah nggak bisa diganggu. Lagian si Rahma tuh ngeselin banget sih. Emangnya dipikir dia siapa? Mas Rian itu suaminya. Tunggu, maksud lo gimana sih? Kayak gini ya. Sekarang Rahma tuh apa-apa maunya sama Mas Rian. Minta anterin ke dokter sama Mas Rian. Minta bayarin kontrakan sama Mas Rian. Yang ada Mas Rian aja bego mau ngikutin semua maunya dia. Terus giliran bayar uang listrik rumah gue malah dia lupa. Gue yang nombok. Sumpah ya, suami lo tuh gila tau nggak? Lo nggak boleh biarin dia kayak gini. Kalau dia kayak gini, lama-lama si Rahma bakalan ngeluncak. Udah. Semalam udah dibawa ke rumah sama Mas Rian. Sumpah lah. Sumpah. Ini tuh udah nggak wajar. Ini tuh nggak wajar, Wulan. Ya terus gue harus gimana? Dia bilang Rahma diusir dari kontrakan karena belum bayar. Gue harus gimana? Halah,
Itu mah modus Wulan. Gue yakin si Rahma ngelakuin itu. Dia tuh mencari kesempatan buat ngerebut Rian dari lo. Lo harus hati-hati Wulan. Jangan sampai semuanya terlambat dan nanti lo bakal nyesel. Apa mungkin Rahma mau ngerebut Mas Rian? Aku harus dapetin kerja supaya aku nggak bergantung sepenuhnya sama Mas Rian. Rahma, kamu ngapain? Mas, lagi ini aja, ini lagi beberes aja. Itu tadi kamu baca koran. Cuman baca aja. Lowongan kerja ya? Iya, Mas. Rahma, kamu harus ikut pesan dokter. Kandungan kamu itu lemah, kamu nggak boleh kerja berat. Tapi Pokoknya aku nggak mau kamu berpikir untuk kerja dulu sampai bayi kamu lahir. Aku nggak mau terjadi apa-apa sama bayi kamu, Rahma. iya, Mas. Udah. Aku berangkat ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kita ini bukan orang lemah. Kita ini kuat. Kamu jangan sakit, jangan ada masalah ya. Mama mau buktiin kalau Mama tuh sanggup kerja. Bersih banget.
pulang. Kamu yang ngelakuin semuanya. Iya, aku kan di rumah nggak ngapa-ngapain, jadi ya nggak ada salahnya deh aku beberes. Terus kebetulan aku masakin tuh buat kamu. Ya biasa aja sih, maaf ya kalau nggak sesuai selera. Mau makan sekarang? Nggak usah, aku udah makan tadi di kantor. Kamu aja. Aku sebenarnya cuman mau bantuin aja sih. Soalnya aku nggak tahu gimana cara berterima kasih sama kamu dan Mas Rian yang udah baik banget sama aku. Ya, sama-sama. Tapi kamu nggak perlu ngakuin ini lagi. Aku nggak mau ngerepotin kamu. Aku nggak ngerasa direpotin sama sekali nggak. Aku bilang nggak usah. Rahma, kebutuhan kami tuh udah banyak. Kami nggak punya cukup uang buat bayar pembantu. Aku nggak minta dibayar kok. Sama sekali nggak kepikiran untuk sampai dibayar. Ini yang aku lakuin nih nggak seberapa dibandingkan sama kebaikan kamu dan Mas Rian. Yang aku nggak bisa balas pakai apapun. Ya tapi aku masih bisa kerjain semuanya sendiri. Aku masih bisa masak. Aku masih bisa ngepel, nyuci. Kalau emang kamu mau kerja, kamu senang kerja, kamu mau masak, kamu mau nyuci, mau ngepel, ya udah, kamu cari aja rumah-rumah yang butuh pembantu yang bisa bayar kamu. Lumayan kan? Kamu jadi punya uang kamu sendiri. Udah banyak repotin kamu dan Mas Rian di sini. Aku sadar itu kok. Baguslah kalau kamu ngerti. Mas, Ada apa dah? sebelumnya aku minta maaf dulu ya. Jadi aku udah telepon pemasang iklan yang menaruh lowongan kerja di koran. Aku niat untuk kerja. Kamu mau kerja? Iya. Dengerin dulu penjelasan aku. Kerjaan ini nggak berat. Ini kerjaan borongan, Mas. Jadi aku bisa ngatur kapan waktu istirahat aku sendiri. Enggak lah, enggak. Aku udah bilang sama kamu, aku nggak akan izinin kamu kerja. Boleh kamu kerja, tapi setelah kamu melahirkan, silakan. Apa bedanya sih, Mas? Kerja sekarang sama nanti kan akunya juga baik-baik aja kok. Nggak apa-apa gimana, Rahma. Terus siapa yang jamin? Aku yang jamin. Udah seminggu lebih aku di sini. Semua aku kerjain dari mulai nyapu, ngepel, nyetrika, masak, cuci, semua beres-beres rumah dan aku baik-baik aja. Aku nggak kenapa-napa. Kamu bilang kamu di sini nyuci, ngepel, nyapu, nyetrika. Iya, Terus Wulan tahu tentang hal ini? tahu. Astagfirullahaladzim. Pasti salah paham. Ini pasti salah paham. Astagfirullahaladzim. Mas. Wulan, aku mau ngomong. Ya udah ngomong aja, aku denger kok. Sejak kapan Rahma ngerjain pekerjaan rumah? Mana aku tahu? Tanya aja sendiri. Kamu bilang nggak tahu? Terus maksud kamu apa, Mas? Emangnya aku harus tahu apapun yang dia lakuin ya? Wulan, tunggu. Aku belum selesai ngomong. Kenapa sih? Kamu nggak suka dia beberes rumah ini ya? Gampang. Kamu tinggal bilang sama dia nggak perlu capek-capek ngurusin rumah ini, dia tinggal santai-santai aja di rumah ini. Selesai kan? Wulan, Rahma itu lagi hamil. Kandungannya bermasalah. Terus
Maksud kamu apa? Maksud kamu, aku yang nyuruh dia buat beresin rumah ini, ya? Aku yang nyuruh dia nyapu, ngepel, masak. Mas, asal kamu tahu, aku nggak peduli sama apapun yang dia lakukan. Dia tuh parah banget sih. Bulan, tunggu. Bulan. Masih, Mas. Ya aku mau ketemu sama pengadu itulah. Rahma, kamu nggak apa-apa? Sakit? Bagus. Bulan, apa maksud kamu? Udah? Nggak ada maksud apa-apa. Ya udah, silakan kalau kalian mau menunjukkan kemesraan kalian. Bulan, maksudnya apa ya? Udah deh. Gak usah pura-pura nggak tahu, gak usah sok polos. Sekarang aku mau nanya sama. Siapa yang nyuruh kamu kerja di sini? Hah? Aku Mau nangis? Mau nangis? Terus aja acting biar kelihatan menderita, iya? Bulan. Turunin suara kamu. Sopan kalau ngomong. Apa sih, Mas? Mas Rian udah cukup. Kamu mau belain dia? Kamu mau nyuruh aku ngemis-ngemis di depan perempuan benalu ini, iya? Aku bilang cukup, kamu Udah, Mas, udah. Udah, Mas, udah. Sakit perut kamu sakit. Ya udah, kita duduk dulu di sini. Jadi kamu mau ngomong apa? Bentar lagi jam istirahat aku habis nih. Aku harap ini bisa jadi jalan keluar. Aku udah bosan sama keadaan rumah tangga yang seperti ini. Ya salah sendiri. Berani berbuat ya harus berani bertanggung jawab dong. Udah cukup pula. Aku nggak mau berantem sama kamu lagi. Semuanya udah cukup. Kamu istri aku. Aku punya tanggung jawab. Dan aku nggak akan ingkarin tanggung jawab aku ke kamu. Tapi Rahma, dia juga tanggung jawab aku. Harun nitipin Rahma ke aku saat dia sakaratul maut. Udah deh, nggak usah basa-basi. Jadi kamu mau ngomong apa? Rahma akan tetap tinggal di rumah kita. Apa? Kamu mau nikahin dia? Iya? Oh, iya. Aku udah duga kok dari awal. Dia itu emang lebih sempurna daripada aku. Dia bisa punya anak, dia cantik, dia bisa ngurusin suami. Sementara aku, ya udah. Kalau emang kamu mau nikah sama dia, silakan. Dia akan kerja di rumah kita sebagai pembantu. Pembantu? Ya, pembantu. Dia akan dapat gaji dari pekerjaannya itu. Dan aku nggak akan nanggung hidup dia lagi. Aku nggak akan nanggung dia berobat dia lagi. Aku nggak akan nanggung biaya periksa dia ke dokter. Semuanya, kecuali nanti biaya persalinan. Jadi kita nggak bisa nyebut dia sebagai penumpang lagi. Dan kamu nggak bisa nyebut dia sebagai penalu. Oke, ini keputusanku. Maaf kalau kurang menyenangkan. Seperti yang kamu bilang, aku cuma berusaha untuk berbuat adil. Oke, jam istirahat udah selesai, sampai ketemu di rumah.
Jadi benar Mas, saya boleh kerja. Ya, kamu boleh kerja. Dengan itu, kamu bisa dapat gaji dan kamu bisa nyukupin semua kebutuhan kamu dengan gaji itu. Ya. Kalau gitu sekarang aku mau telepon dulu ke tempat yang pasang iklan kemarin. Mudah-mudahan aja lowongan kerjanya masih ada. Enggak. Kamu bukan kerja di sana. Tapi kamu kerja di sini. Maksud Mas Rian gimana? Kamu akan dapat gaji dari pekerjaan beres-beres rumah kayak nyuci, pel, masak. Tapi seenggaknya dengan dia bekerja di sini, gue nggak khawatir kalau dia akan mendapat pekerjaan berat. Aku nggak ngerti deh maksud Mas Rian. Ya emang apa bedanya? Di luar kerja, di sini kan juga kerja, sama aja dong. Nggak, jadi gini loh. Sebenarnya udah lama aku mau nyari orang untuk urusin rumah ini. Terus aku ingat kamu. Aku pikir, ya kamu bisa ngelakuin semua ini, jadi ngapain lagi aku nyari orang lagi. Tapi kan aku takutnya nanti malah ada masalah baru lagi. Nggak akan ada masalah. Wulan udah tahu. Aku udah kasih tahu dia. Pokoknya yang penting sekarang Wulan nggak bisa nyebut kamu lagi sebagai penumpang di sini. Dan kamu nggak boleh punya pikiran kalau kamu hidup penumpang di sini karena kamu kerja di sini. Ya udah, aku balik ke kantor lagi. Aku kayaknya pulangnya agak telat karena banyak lemburan hari ini. Berangkat ya. Assalamualaikum. Pembantu? Emang lo yakin mereka berdua nggak akan main mata di belakang? Ya, seenggaknya keadaan sekarang jauh lebih baik kan. Lagian dia ngapain di rumah? Dia keluarga, temen. Enggak kan, nggak jelas. Ya ampun, lo jadiin dia pembantu itu cuman biar lo nggak ngerasa dia tuh jadi benar di keluarga lo. Itu mah nggak ada guna. Lagian lo juga nggak bisa kan ngawasin mereka seharian di rumah. Perlakuan suami lo aja ke dia masih sama. Emangnya lo tahu suami lo berapa ngasih duit ke dia? Hah? Iya, gue udah mikirin itu kok. Mas Rian pikir mungkin gue bodoh. Tapi kita lihat aja. Seberapa lama dia betah jadi pembantu di rumah gue. Coba gue tebak. Lo bakal bikin dia betah kan? Lo bakal bikin dia gak kerasan. Hah, gue setuju. Kalau perlu, lo tampar dia, setrika, pokoknya harus siksa. Gue setuju sama lo. Apaan sih? Ya nggak gitu juga lah, gila lo. Gue juga bercanda kali. Pokoknya gue setuju sama ide lo dan itu ide yang bagus. Lo harus bikin dia nggak betah sampai dia mau pergi dari rumah lo. Gimana ya dok? Bayi saya seharian nggak gerak. Ibu salah makan nggak? Coba deh diingat-ingat. Enggak kok dok, nggak ada yang salah makan. Jamur, makanan asing, atau makan di luar menu yang dianjurkan? Enggak. Saya ingat banget, saya makan teratur sesuai anjuran dokter. Saya pilih-pilih banget kok dok makannya. Atau ibu naik motor, naik kendaraan umum, atau bisa jadi juga kena benturan, Bu? Enggak dok, saya tuh semingguan lebih ini cuma di rumah aja. Nggak kemana-mana. Usia kandungan Bu Rahma ini sudah memasuki usia yang ke-8. Usia ke-8 itu kandungannya muda lagi. Karena faktor resiko kegugurannya itu sama dengan kandungan muda. Tapi bayi saya baik-baik aja kan dok? Untuk saat ini alhamdulillah Bu.
nggak ada masalah apa-apa. Ya bisa dibilang cukup aman. Tapi kalau Bu Rahma tidak mengindahkan nasihat saya nggak menjamin, Bu. Iya dok. Saya akan ikutin semua nasihat dokter. Iya, Bu. Ingat, Bu ya, yang penting Ibu jangan panik, bersikaplah dengan yang tenang. Dan yang paling penting, harus memperhatikan kesehatan. Nah, kamu jangan kayak gini terus dong. Ya, Mama kan bingung. Mama kan harus kerja. Mas Harun. Aku akan berusaha sekuat tenaga, Mas. Untuk menjaga anak kita. Tapi kalau aku sampai nggak bisa, maafin aku. Maafin aku, Mas. Rahma, naik mobil Rah. Aku antar kamu pulang ya. Nggak usah, Mas. Aku naik angkot aja. Aku bilang naik, Rahma. Nggak, Mas. Kenapa sih? Emangnya haram kalau aku jemput kamu? Mas Rian tahu dari mana aku periksa kandungan? Iya, tadi aku pulang pas jam istirahat. Terus aku lihat di rumah, tidak ada kamu. Aku yakin kamu kesini, ternyata benar. Emang kenapa sih tadi pagi kamu nggak bilang kan kalau kamu mau periksa ke dokter? Kayak kita udah bahas di sebelumnya, kenapa? Gak enak hati. Ngerepotin. Gara-gara itu. Bukan. Terus kenapa? Aku kan pembantu, Mas. Kamu jangan gitu dong, Rah. Kamu jangan ngebuat aku ngerasa bersalah. Aku nggak bener-bener anggap kamu pembantu, Rahma. Tapi aku benar-benar menganggap kamu majikan aku, Mas. Maksud Iya. kamu apa? Jadi Mas Rian harus benar-benar bisa menganggap aku sebagai pembantu, Mas Rian. Aku nggak bisa. Harus bisa, Mas. Karena aku bisa, Mas Rian harus bisa. Ini yang terbaik, Mas. Ini udah benar. Udah, aku biar pulang naik angkot aja. Mendingan Mas Rian cepet-cepet balik ke kantor deh. Nanti kerjanya keganggu. Pak. Maafin aku, Mas. Mungkin kalimat aku menyinggung perasaan kamu. Tapi itu yang terbaik. Aku gak meragukan ketulusan kamu, Mas. Bahwa Mas Rian hanya ingin membantu, bukan mengharapkan yang lain. Dalam status yang berbeda, sangat sulit untuk tidak jatuh cinta padamu, Mas. Tapi aku ingin setia pada Mas Harun.
Kotor banget, berantakan kayak gini nggak diberesin. Biar aku kerjain sekarang, aku beresin semuanya. Dasar pemalas. Yaudah, siapin makanan sekalian. Oh iya, aku tadi juga belum sempat masak. Belum sempat masak, belum sempat beres-beres. Terus kerjaan kamu dari tadi ngapain? Maaf, tadi aku periksa kandungan ke dokter, jadi belum sempat beberes rumah, belum sempat masak. Aku yang salah. Oh, jadi sekarang kalau kamu lagi periksa kandungan, kamu bebas dari kerjaan kamu gitu, iya? Tadi tuh pulang aku ngerasa kecapean. Terus minum obat, ketiduran. Makanya belum sempat ngerjain semuanya. Kalau nggak mau capek, nggak usah kerja. Bulan, ada apa sih ini? Kenapa? Kamu lihat aja sendiri, Mas. Jam segini aku pulang kerja, rumah berantakan, lantai belum dipel, dan makanan pun nggak ada. Dia belum ngapa-ngapain seharian. Bulan, tadi siang itu Rama periksa kandungannya ke dokter. Jadi wajar kalau pekerjaannya belum selesai. Lagian kamu ini kenapa sih? Kalau emang makanan belum siap, kamu ngerasa lapar, ya udah kamu beli aja di luar, selesai masalah. Gak usah besar-besarin masalah seperti ini dong. Terus aja belain dia. Dia nggak pernah salah kan di mata kamu? Ya selalu salah aku. Kalau kamu nggak mau kerja, nggak usah kerja. Bayar mahal-mahal nggak mau ngapa-ngapain. Bulan! Udah, aku mohon, udah. Tolong banget, jangan. Kenapa sih? Dia tuh emang pembantu kan? Emangnya salah kalau aku lagi marahin pembantu yang males sama kerjaannya? Yang nggak pernah kerja? Salah? Udah. Aku yang salah, udah jangan bertengkar di sini, aku mohon. Kalian jangan area. Kamu kenapa? Sakit perut kamu? Ting aja terus. Ya udah, aku antar ke sana. Kamu udah baikan sama Mas Rian? Ya bisa dibilang kayak gitu sih. Syukurlah. Gue seneng tau gak sih dengernya. Tapi si Rahma masih tinggal di rumah lo. Sih? Kenapa masih sih? Kalau kayak gitu, berarti masalah lo tuh belum selesai. Ya, gue nggak tahu sih. Kenapa gue nggak bisa kayak dia? Seandainya aja gue bisa ngasih keturunan. Tunggu. Dari dulu sampai sekarang, lo selalu bahas masalah itu. Seakan-akan lo tuh yang selalu salah. Kalian pernah nggak sih periksa ke dokter? Gue sih sebenarnya pengen banget periksa, tapi gue nggak siap. Gue takut kalau ternyata gue dengar jawaban yang gue nggak mau dengar. Jadi selama ini kita cuma ikut terapi dan gak ada hasilnya. Tuh kan, gak ada hasil apa-apa. Jadi kalau menurut gue, mendingan kalian berdua tuh periksa ke dokter deh. Siapa tahu bukan lo yang salah, tapi suami lo yang salah. Ya kan? Udah deh, lo gak usah mikirin hal kayak gitu lagi. Kebahagiaan sebuah rumah tangga tidak ditentukan oleh adanya keturunan. Banyak pasangan yang tidak memiliki keturunan, tapi mereka bisa bertahan dan bahagia. Sementara banyak pula pasangan yang sudah memiliki keturunan, tapi itu sama sekali bukan kebahagiaan. Jadi gimana, Dok? Kebahagiaan itu letaknya di sini, di dalam hati. Maksud saya, gimana hasil
pemeriksaannya, Dok. Ini bukan berita buruk, meskipun juga bukan berita baik. Maaf, kemungkinan besar Anda tidak bisa memiliki keturunan. Ada masalah? Bukan urusan kamu. Kamu ada masalah apa sih? Puas kamu sekarang? Kamu mau ngetawain aku ya? Silakan. Maksud kamu apa sih? Aku nggak ngerti maksud kamu, Bulan. Udahlah Rahma. Kamu itu ngerti. Tapi kamu cuma pura-pura nggak ngerti, iya kan? Sekarang kalau emang kamu mau ngerebut Mas Rian dari aku, silahkan. Kamu menang. Aku nggak akan pernah menang lawan kamu karena aku nggak bisa ngasih Mas Rian keturunan. Puas kamu. Maaf. Aku nggak pernah ada maksud untuk merebut suami kamu dari kamu. Bagus. Sedikit pun gak ada. Kalau gitu kamu keluar dari sini. Kamu keluar. Pergi. Pergi. Aku nggak mau lihat kamu lagi. Pergi. Bulan. Bulan. Iya, halo? Mas Rian. Mas, tolong pulang ke rumah sekarang. Mas Bulan jatuh dari tangga. Bulan jatuh. Astagfirullahaladzim. Dok, gimana keadaan istri saya, dok? Anda ini keluarganya? Saya suaminya, dok. Oh ya, kalau boleh tahu korban jatuh di mana? Di rumah, Dok. Saya yang melihat kejadiannya. Luka luarnya tidak seberapa, tapi korban mengalami patah tulang ekor belakang. Tulang. Iya, Apa itu fatal, dok? bisa mengakibatkan kelumpuhan. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Sayang, aku tahu ini gak mudah. Ini sungguh berat. Tapi kamu harus ikhlas, sayang. Kita harus ikhlas dengan semua yang telah Allah takdirkan untuk kita. Allah hanya mengambil sebagian nikmat yang telah diberikan kepada kita. Akan tetapi, Allah juga banyak memberikan nikmatnya untuk kita. Jadi kamu harus sabar ya, sayang. Gimana keadaan kamu? Mau ngapain kamu kesini? Mau ngetawain aku? Aku justru kesini mau minta maaf. Karena aku keadaan kamu sekarang jadi seperti ini. Pergi kamu.
nggak mau lihat kamu. Wulan, kamu nggak boleh ngomong kayak gitu, Wulan. Pergi. Sayang, kamu nggak boleh kayak gini terus. Kamu harus sehat lagi, kamu harus makan, kamu harus kuat lagi. Coba kamu ambil hikmah dari semua ini. Allah masih kasih kamu kesempatan, sayang. Kamu harus gunakan sebaik-baiknya. Kamu gak usah sedih karena masih ada aku. Aku akan terus ada di samping kamu, sayang. Aku gak akan kemana-mana. Wulan, makan dulu ya. Kamu kan mesti minum obat. Nih, diisi dulu yuk perutnya. Aku nggak lapar. Iya, tapi kamu harus minum obat tuh. Makan ya. Udahlah. Gak usah sok peduli. Rama, kamu kerjain yang lain aja. Biar aku yang ngurus Wulan ya. Kalau kamu nggak bisa ngasihin diri kamu sendiri, gimana kamu bisa dikasihin sama orang lain, Wulan? Ya udah. Kalau gitu mendingan aku mati aja, Mas. Buat apa aku hidup? Gak ada gunanya aku hidup. Kamu nggak boleh ngomong kayak gitu. Kamu nggak boleh putus asa, Wulan. Kamu harus terima dengan keadaan kamu yang seperti ini. Kamu harus ikhlas. Siapa yang bisa nerima keadaan kayak gini, Mas? Siapa? Hah? Tetap semangat. Sekarang kamu harus tahu kalau di dunia ini bukan kamu satu-satunya orang yang menderita. Masih ada orang lain yang lebih menderita dibanding kamu, Wulan. Dan sekarang coba kamu lihat Rahma. Kamu lihat dia. Dia kehilangan suaminya, Wulan. Dia kehilangan tempat bergantung. Tapi sampai saat ini dia nggak pernah mencaci takdir. Dia ikhlas. Kamu harus coba belajar dari dia, Wulan. Coba kamu belajar dari Rahma. Mas Rian, maaf Mas, ini ada telepon. Terima kasih ya, tolong kamu jagain Wulan ya. Iya, biar aku ini dulu. Makan ya. Kalau nggak makan gimana Mas? Pergi kamu. Pergi.
kamu, Rahma. Aku tahu kamu benci sekali sama aku. Aku juga tahu keadaan aku di sini udah banyak nyusahin kamu dan Mas Ria. Tapi aku cuma bisa minta maaf. Kamu Bulan. Pergi kamu. Berapa kali aku harus bilang sama kamu? Setelah aku melahirkan bayi ini, aku pasti akan pergi. Dan aku gak akan ganggu kalian. Kalian juga gak akan menemui aku lagi. Bulan. Kamu nggak perlu ikutin aku. Aku nggak mau lihat kamu lagi. Aku janji. Aku akan pergi sejauh-jauhnya dari kalian. Maafkan aku, Bulan. Pasien kehabisan tenaga dan harus dilakukan operasi secepatnya, Pak. Lakuin dong, lakuin secepatnya. Baik, Pak. Silakan Bapak ke ruang administrasi karena ada berkas-berkas yang harus ditandatangani sebelum kita lakukan operasi. Oke, baik dok. Mari, Pak. Ya. Oh. Aku mau minta maaf sama kamu. Aku yang minta maaf. Aku udah nyusahin kalian. Aku udah jadi beban kalian. Rahma, kamu harus bertahan. Siapa yang antar kamu ke sini? Aku nggak tahu siapa tadi yang nganter aku, Mas. Aku ketemu sama orang dan aku minta tolong buat dianterin ke sini. Mas. Maafin aku ya. Maafin aku gak pernah ngertiin kamu. Aku juga minta maaf ya. Aku juga banyak salah sama kamu. Tolong maafin aku ya.
bertahan ya, kamu bertahan. Sebentar lagi kamu dioperasi ya. Atur nafas kamu. Rama, kamu harus bertahan, Rama. Kamu harus bertahan, kamu pasti. Atur nafas kamu.
Sini sayang. Sayang, kamu asik banget sih main layangannya. Jangan jauh-jauh dong mainnya, nanti ayah susah nyariin kamu. Kamu pasti udah bahagia sekarang di sana. Sama seperti kami di sini. Mama, kenapa sedih? Mama nggak sedih kok. Tapi kok Mama nangis? Mama nggak nangis kok. Ini makam siapa, Ma? Ini makamnya cewek yang cantik banget kayak bidadari. Namanya Rahma. Rahma, seperti nama aku. Iya, Iya, cantik. cantik banget. Cantik mana sama Mama? Ya jauh lebih cantik dari Mama. Apakah aku bisa secantik dia? Ya bisa dong. Makanya Mama kasih nama kamu Rahma juga. Biar kamu cantik gak cuma wajah, tapi juga hatinya.